Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila, Allahu Akbar. Semangat Salsabila, amanah, cerdas, mandiri, Allahu Akbar. Oke teman-teman, ya apa kabar teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan baik dan sehat kembali ya. Dan pada hari ini kita mulai untuk belajar ya, setelah dari kita mengadakan atau teman-teman sudah mendapatkan hasil dari pembelajaran ya, yaitu mendapatkan nilai dari PTS. Nah teman-teman sudah melihat semuanya hasilnya ya, mudah-mudahan teman-teman berbahagia ya mendapatkan hasilnya. Bagi yang udah mendapatkan nilai bagus ya dipertahankan, bagi yang belum yuk kita tingkatkan nilai kita, baik itu nilai dari pembelajaran tematik dan juga pelajaran dunia ya. Nah teman-teman, untuk itu ya teman-teman harus semangat. Bisa? Iya, sebenarnya semua pada bisa. Teman-teman yang Ibu cintai pada hari ini ya, Ahwat dan Ikhwan, yaitu kita masuk pembelajaran yang ke-7 ya, akidah akhlak, yaitu kewajiban terhadap Al-Quran. Di dalam pembelajaran ini tujuan kita itu apa sih ya? Tujuan mempelajari kewajiban terhadap Al-Quran itu, pertama, mengamalkan isi Al-Quran dengan benar. Yang kedua, agar manusia mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah. Yang ketiga, agar manusia memiliki ilmu pengetahuan dan meninggikan derajatnya. Jadi tujuan kita ya, kewajiban kita terhadap Al-Quran yang tiga ini teman-teman ya, seperti itu. Dan kemudian ya, penjelasannya bagaimana? Nah ini teman-teman penjelasannya. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat beliau. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman manusia menuju kebahagiaan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti. Nah teman-teman, untuk meyakini akan kebenaran Al-Quran termasuk rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Al-Quran menjadi pegangan hidup yang utama bagi setiap orang Islam atau umat Islam, yang mana diikuti setelah dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi dua pegangan pokok ini yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu pertama ada Al-Quran dan kemudian adalah sunnah Rasulullah yang harus kita ikuti. Nah teman-teman ya, setelah tadi penjelasan tentang kewajiban terhadap Al-Quran, nah ini kewajiban yang harus kita tunaikan teman-teman sebagai umat Islam. Jadi kewajiban itu ada beberapa poin yang akan Ibu jelaskan di sini. Pertama adalah beriman kepada seluruh ayat Al-Quran. Maksudnya apa? Adalah kita wajib beriman kepada seluruh ayat suci Al-Quran itu, baik yang secara muhkamat, yaitu yang jelas maksudnya, maupun yang mutasyabihat, yaitu yang belum jelas maksudnya. Nah ini harus kita beriman keseluruhannya itu. Jadi kita tidak dipisah-pisah, tidak ya. Jadi keseluruhan ayat suci Al-Quran itu kita wajib beriman ya,
baik dalam bentuk yang belum jelas maupun yang udah jelas. Ya, nanti teman-teman bisa buka surat 3 ayat 7 yaitu Ali Imran. Ya. Nah, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua yaitu kita memiliki kitab Al-Qur'an. Memiliki kitab Al-Qur'an ini maksudnya itu adalah ya, kita Al-Qur'an ini adalah sebagai pokok pegangan hidup manusia, pedoman kita. Ya, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, maka kita harus kepada Al-Qur'an. Landasannya ada kepada Al-Qur'an. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Supaya apa? Supaya apapun yang kita kerjakan itu sesuai dengan aturan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ya wajib kita punyai. Nah, yang ketiga adalah memuliakan Al-Qur'an. Nah, dengan memuliakan Al-Qur'an ini maksudnya itu adalah ketika ya kita memegang Al-Qur'an itu harus dalam keadaan suci. Ya, tidak boleh ketika kita dalam keadaan najis, tidak boleh. Karena Al-Qur'an itu ada mulia. Ya. Nah, ini kita memuliakan Al-Qur'an. Jadi menaruhnya atau menempatkannya adalah di tempat yang lebih bagus atau tempat lebih baik. Ya, seperti itu. Dan juga Al-Qur'an ini bukan sebagai pajangan. Ya, harus kita baca. Nah, nanti di nomor 4. Ya, jadi Al-Qur'an ini ada harus kita muliakan. Ya. Teman-teman paham semuanya? Iya, mudah-mudahan paham dan mengerti ya. Dan yang keempat inilah ya lanjutan dari nomor 3 adalah membaca Al-Qur'an dengan tartil atau benar. Nah, kenapa kita harus membaca dengan tartil? Ya, yaitu sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Al-Qur'an tersebut. Ya, hukum Al-Qur'an itu seperti ilmu tajwid, panjang dan pendeknya harus benar. Ya, jadi kita tidak boleh membaca Al-Qur'an itu dengan terburu-buru. Ya, kalau kita terburu-buru pasti akan ada kesalahan. Ya, mana yang panjang, ya mana yang pendek. Dalam bacaan ilmu tajwidnya itu harus paham. Ya. Nah, seperti itu kita harus pelajari ilmu tajwidnya. Nah, oleh karena itu setiap muslim itu wajib belajar ilmu tajwid. Agar apa? Agar dalam baca Al-Qur'an itu dengan benar. Nah, teman-teman insyaallah telah belajarnya. Ya. Jadi alhamdulillah sekali ya, kita telah belajar membaca Al-Qur'an dengan secara tartil. Ya teman-teman ya. Nah, buktinya nanti bisa teman-teman buka di dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Ya. Dan yang kelima adalah mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Nah, dengan mendengarkan bacaan Al-Qur'an ini ya, itu adalah membuat hati kita semakin bertambah dekatnya diri kita kepada Allah. Pernahkah teman-teman mendengarkan orang yang membaca qori ya dan qori'ah, apabila dia membaca Al-Qur'an dengan lantunan suara yang merdu, subhanahu wa ta'ala, kita mendengarnya mendekatkan diri kita pada Allah. Ya, suaranya bagus. Ya. Nah, makanya teman-teman harus bisa membaca Al-Qur'an dengan baik.
dan mendengarkannya, kita pahamin gitu ya. Nah, supaya hati kita itu bertambah dekat kepada Allah. Nah, yang keenam ya, menghafal ayat-ayatnya. Nah, menghafal ayat-ayatnya ini terutama untuk bacaan-bacaan dalam sholat ya, yang mana juga di dalam hadis ya diriwayatkan oleh Tirmizi yang artinya adalah orang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran sedikit pun ialah ibarat rumah yang rusak. Nah, jadi di sini dalam arti kata teman-teman harus bisa menghafal ayat-ayat suci Al-Quran ya, karena ayat suci Al-Quran itu setiap hari ya kita baca, apalagi dalam melaksanakan ibadah sholat ya. Jadi teman-teman bacanya tuh harus banyak hafalannya ya. Jadi tidak misalnya kulhu terus ya, surah Al-Ikhlas terus, tidak. Jadi teman-teman harus hafal surat An-Nazi'at ya, At-Takwir ya. Nah, sekurang-kurangnya adalah surat Al-Ikhlas ya. Nah, begitu teman-teman ya. Teman-teman harus hafal ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Yang ketujuh adalah mempelajarinya. Mempelajarinya ini ya, teman-teman harus tahu artinya ya, apa yang terkandung di dalam ayat tersebut ya. Jadi teman-teman kalau mempelajarinya itu harus tahu dengan artinya. Supaya apa? Supaya teman-teman lebih pasif lagi, paham lagi terhadap ayat atau Al-Quran yang teman pelajari. Contoh misalnya ya, surat Al-Fatihah aja. Surat Al-Fatihah ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Nah, salah satunya kita ambil ada ayat satunya ya, bacanya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayo, siapa yang tahu artinya? Iya, yang pintar alhamdulillah bisa menjawabnya ya. Jadi teman-teman harus tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu artinya baru teman-teman ya, bahwasanya ya Allah itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maupun maknanya yang terkandung di dalam ayat tersebut teman-teman. Maknanya itu apa ya, kita harus tahu bahwasanya kita selalu menyebut nama Allah ya, tidak ada selain daripada Allah. Dan Allah itu mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Pada hari ini Allah sayang gak sama kita ya? Tentu Allah itu sayang sama kita dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah selalu memberikan kesehatan yang baik kepada kita. Tuh teman-teman ya, paham kan ya? Kita pelajari artinya. Tuh, bagus teman-teman ya, harus belajar lagi ya, sampai nanti ke ayat ujungnya. Al-Fatihah aja teman-teman pelajari, subhanallah teman-teman, tuh bagus sekali ya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah mengajarkannya kepada orang lain ya. Mengajarkan kepada orang lain, terutama yang kita ajarkan itu adalah keluarga kita sendiri,
Supaya apa? Agar mereka mampu membaca dan memahami Al-Quran. Ya, jadi teman-teman tuh mengajarkan kepada yang terdekat dulu, yaitu keluarga kita. Yang mana adik kita belum bisa membaca Al-Quran, atau umi, atau iqra, yuk kita ajarkan. Atau kepada ibu dan ayahanda kita. Teman-teman jangan malu sama ayah dan bunda. Kalau ayah dan bundanya belum bisa membaca Al-Quran, itu pahala buat teman-teman mengajarkannya. Ya, Allah memberikan pahala dan surga buat teman-teman yang bisa mengajarkannya kepada ayah dan bunda yang belum. Ya, oke. Dan yang terakhir adalah mengamalkannya. Nah, mengamalkannya ini yang betul-betul berat, teman. Bagi orang yang belum paham berat, tapi bagi orang yang paham, udah ada kewajiban bagi dia tuh mengamalkannya. Ya. Nah, karena dengan tujuan diturunkannya Al-Quran tadi adalah untuk diamalkan. Ya, bukan sekedar dimiliki Al-Quran itu, bukan, dibaca bukan, tetapi Allah minta adalah pengamalannya isi Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Al-Quran itu ya menjadikan kepada diri kita sebagai Al-Quran yang berjalan. Ya, jadi Al-Quran itu berjalan maksudnya, Bu, Al-Quran itu berjalan, Bu? Tidak. Tetapi bagaimana kita mengajarkannya, ya, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita isi Al-Quran tersebut. Ya, yaitu dari seluruh tingkah laku kita sesuai dengan isi Al-Quran dalam kehidupan kita. Ya, itu nanti akan ditanya oleh Allah. Buat apa Al-Quran yang ada pada hari ini pada diri kita? Ya, apakah kita baca doang? Apa kita pelajari aja? Ya, apa kita mendengarkannya aja? Tetapi tidak kita mengamalkannya, itu tidak baik. Yang diminta oleh Allah nanti adalah pengamalannya dari isi Al-Quran yang kita pelajari pada hari ini. Nah, teman-teman, bisa kan ya untuk menjalankannya? Memang berat, tapi bagi orang yang beriman adalah ringan, karena ia ingin mendapatkan ada pahala di sisi Allah nantinya. Dan Al-Quran ini menjadi syafaat ya bagi kita di yaumil akhir. Nah, Pak, mudah-mudahan apa yang telah Ibu ajarkan ini dapat teman laksanakan dalam kehidupannya, ya, tentang kewajiban terhadap Al-Quran. Nah, teman-teman, sekian dulu pembelajaran pada hari ini, ya. Semoga bermanfaat buat kita semua, karena kita belajar pada hari ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup buat kita semuanya, tuntunan kita. Nah, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman bisa ya mengulanginya kembali ya di dalam buku paketnya, yaitu halaman 25, 26 dan 27. Ya, jadi teman-teman harus belajar kembali, ya, lihat kembali dalam buku paketnya. Dan baiklah teman-teman, tadi kita buka pembukaan dalam belajar, dan sekarang kita tutup dengan baca doa kembali. Semoga Allah memberikan keridhoannya dalam belajar kita dan diberi ya kita kepintaran dalam belajar. Isti'adah dan sikap berdoa, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doa alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.